Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang selalu setia membuat video-video kripto untuk kalian semua, mau sepi mau rame. Selalu saya bimbing, terutama untuk pemula-pemula. Pasti banyak yang tanya, kapan altcoin season Mas Bro? Banyak sekali yang menanyakan, kapan Mas Bro altcoin season? Sudah kangen dengan altcoin season, sudah gatel tangan, pingin cuan banyak. Saya bahas mengenai altcoin season di sini ya. Untuk yang pemula-pemula, bukan saya mempromosikan grup saya, bisa kalian ke grup yang lain yang mahal-mahal banyak. Sebetulnya yang pemula-pemula itu masuk grup itu gunanya untuk bisa japri, video call, tanya-tanya koin yang bagus-bagus, yang enggak itu harus belajar, harus modal sebetulnya. Kalau di Mas Bro itu enggak sampai 1 juta itu untuk 2 tahun. Nggak sampai 1 juta 2 tahun, karena di dalam bermain kripto itu kan kita harus ngerti benar-benar, nggak sembarang, terutama yang pemula yang nggak ngerti banget koin yang bagus atau enggak, nanti kesasar koin yang klemuk, koin muk, baby doge ditungguin masuk ratusan juta, ya habis kalian. Padahal untuk udut saja, jangan pelit-pelit jadi orang, untuk udut saja, udut aja sebulan kalau 3 juta, paling nggak di atas 2 juta saja, di atas 2 juta. Rokok yang murah aja sekarang udah berapa, paling nggak di atas 20.000. Cukup satu bungkus sekarang nggak mungkin. Buat rokok aja di atas 2 juta, 3 juta. Itu 1 bulan. Ya di Mas Bro, nggak sampai 1 juta, 2 tahun bisa belajar, melekok, menimba ilmu. Banyak teman, banyak sahabat. Aja sampai nggak sabaran keluar. Padahal ada yang cuan ratusan juta, 500 juta. Bahkan ada yang cuan 600 juta. Cuan 600 juta tahun 2024 keluar dari grup orang edan. Cuan 600 juta di grup saya 2 tahun aja gak sampai bayar 1 juta. Itu namanya orang itu kurang saja, nggak ada cukupnya, tergantung orangnya. Kalau yang namanya pelit itu ya udah kurang terus, biar punya uang miliaran juga males di grup Mas Bro. Itu begitu ya, terserah gitu loh. Makanya yang bermain kripto itu ya nunggu satu siklus, paling nggak tahu siklus bear market, bull market, winter. Ini juga termasuk siklus baru yang kalian perlu pelajari. Bull market dan enggak itu setelah halving BTC 1 tahun, itu nanti BTC pasokannya berkurang karena reward penambangannya, hadiahnya dipotong setengahnya 50%. Itu yang terjadi. Kemudian panduan patokan yang tidak bisa diganggu gugat adalah BTC dominan. Karena BTC dominan itu untuk menentukan arah uang larinya kemana. Dari kemarin halving BTC tahun 2024 yang seharusnya tahun 2025 setelah halving BTC itu pump gila-gilaan, BTC terbang dulu, altcoin season menyusul, altcoin ini tahun 2025 prematur. Ini termasuk pelajaran baru buat kita karena baru awal adanya ETF, BTC, dan ETH sejak 2024, sejak halving BTC. Di sini masalahnya. Kita kecolongan. Masuknya tidak masuk BTC, masuk altcoin, kecolongan uangnya institusi-institusi, perusahaan-perusahaan besar masuknya ke BlackRock. Di mana IBIT, ETF IBIT punya BlackRock, belum yang lain-lain, JP Morgan, dan di sana uang kesedot. ETF-nya menjualnya opo waktu itu? Jual baby doge, jual PP, jual doge, jual Shiba? No, yang dijual BTC. Ya larinya uang ke BTC semua. Yang terjadi pump BTC season, altcoinnya memble, dower, kewer. Itu loh. Ini termasuk pelajaran kita semua di grup. Pelajaran, oh inilah. Setelah kemarin gantian, ETH di ETF kan, bahkan yang lain-lain di ETF kan, Doge di ETF kan, Solana di ETF kan, XRP di ETF kan. Hasilnya apa? Dower, kewer. Mau di ETF kan, mau promosi setinggi langit, 1000 project, 1000 bikin candi kayak Bandung Wasok, tidak ada gunanya kalau nggak ada duitnya. Duitnya udah masuk ke BlackRock semua. Piye toh? Kita bicara yang simpel saja. Ini Mas Bro gara-gara perang, ya. Ini Mas Bro sebab Selat Hormuz.
Ini Mas Bro data CPI yang tidak sesuai ekspektasi pasar, inflasi naik, ya yayain aja macam-macam. Intinya apa sih? Intinya uang. Nggak masuk kok. Teknologi canggih apapun, sehebat apapun, promo sekaya apapun, tidak ada pembeli, nggak ada investor, percuma. Itu lihat mall-mall, ya promo Shopee, promo macam-macam, diskon 70%, 80%, dibanting harga tanpa ada pembeli, tanpa ada customer, yang dower kewer. Itu aja. Kita kecolongan di tahun 2025 setelah halving, 1 tahun setelah halving BTC biasa terjadi ledakan seperti halving BTC tahun 2020, terjadi ledakan di 2021, ternyata tahun 2025 membeli. Gara-gara apa? Gara-gara ETF-nya BlackRock, duitnya masuk ke sana semua. Dan ini kita tunggu apa ada altcoin season, Mas Bro? Ada, kata orang Tegal medok, ada. Cuma menunggu sampai melekoknya BTC. Apakah nanti melekok, Man? BTC nanti muntah. Melekok sudah 2,1 miliar dijual bertahap sama BlackRock. Kata Brian Armstrong hanya turun paling-paling sekitar 30%. Setelah turun 30%, 1,7 miliar pada masuk lagi, gunting lagi sama Brian, sama JP Morgan, sama BlackRock. Kita kecolongan lagi. Ya kalau sekarang begini, BTC D-nya di persimpangan jalan. Persimpangan jalan artinya di 4950. Arahnya kemana? Mudah-mudahan ke altcoin season, begitu. Jangan ke BTC season mulu. Tapi nanti setelah halving BTC tahun 2028, kalian harus masuk BTC. Yang lain buang semua dulu. Nanti takutnya kecolongan lagi seperti tahun 2025 yang ngaceng aja BTC. Karena tapi kalau ini nanti bisa skenario nya berubah lagi. Karena yang di ETF kan itu sekarang banyak. Bukan hanya BTC saja, ETH, Solana, semua BTC, bubble melekok. Ya kan sama aja ETF. Jangankan ETF, SRP, Solana, yang lain-lain, Doge, ETF, ETH aja udah nggak ngaruh. Duitnya udah kesedot ke BTC. Itu aja sih sebetulnya simple. Kok belum terjadi altcoin season? Tunggu sampai BTCD-nya melekok, sampai BTCD-nya terjun di 50%, itu baru akan terjadi altcoin season. Kalau sudah indeks altcoin seasonnya ini kan baru 49, belum masuk 70. Masuk 70 baru siap-siap tuh. Mulai ngaceng 90 baru cerot full 100 full altcoin season. Jadi yang pemula-pemula belajarnya begitu. Kayak kemarin tahun 2024 sempat menyentuh di 70%, itu harusnya TP. Disangka akan masuk ke 90%, belum tentu. Di tahun 2024 ketika ada BNB naik, terus kemudian Polygon ngaceng, Cardano ngaceng, PP ngaceng di 0,4, itu 70% indeks altcoin seasonnya, 70%. Habis itu disangkakan masuk ke 80, 90, belum tentu. Ternyata di 70% beralih ke BTC season lagi. Bam, sampai 65 BTCD-nya kan, sampai 65. Tadinya kan 30 karena 70-nya di altcoin season, 30-nya BTC. Dari BTCD 30 melejit ke 65. Bang, 2,1 miliar BTC-nya. Ini ngoceh kalau di grup saya ocehin Rupiah. Bukan pelangap pelongo doang. Ya, buat udut aja sebulan ngempul ya, kayak sepur aja habis 3 juta. Di grup 1-2 tahun aja nggak sampai 1 juta aja nggak kuat ya, pincuan ratusan juta kok ada orang kayak gitu. Mati aja bayar kuburan sewa. Sekarang kalau kuliah dari SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2 aja yang nggak dapat kerja ada kok. Ya padahal biayanya udah berapa ratus juta, bertumpuk-tumpuk gunung itu. Kalau di sana kan murah. Itu kan ada kemarin tuh ada cerita. Teman, mau kemana teman? Semua inilah cerita-cerita dia. Mau ke suhu atau ngapain? Ini kasihan orang dimandiin kembang atau apa, kok bisa mandi kembang? Sekolahnya terlalu tinggi, S2 atau S3 gitu katanya. Tapi kasihan kerjanya nyupir katanya. Waduh, saya udah nggak bisa jawab dah kalau gitu. Kalau supir sih SD pun bisa ya. Makanya kan, nah ini S2
S2 apa S3 katanya. Nyupir ada. Nggak percaya. Ini tetangga saya juga ada. S2 kerja pabrik ada. Satunya S2 itu apa namanya ya? di kerja di itulah yang nganter itu kayak paket-paket itu ya. Saya lihat kalau pagi itu kasihan banget, saya lagi sarapan itu ya. Sekolahnya S2, manggul karung tuh, karung barang-barang kan ya, barang-barang itu dimasukin ke motor ya, nanti mau diantar ke sana kemari itu. Tak kira enak gitu ya, deliver kayak gitu. Itu kalau pagi injek ngambil barang itu, satu karung kawan. Satu karung. Itu ratusan kiriman satu hari. Wah, ya itulah. Makanya di kripto cuma turun sedikit saja udah takut. Bukannya Alpine Season nanti akan terjadi, nunggu BTCD terjun dulu. Itu aja kuncinya satu. Mbok sampai berapa tahun lagi kalau BTCD-nya turun ke bawah, uang masih di dia. Apakah bisa Mas Bro ke Alpine Season? Ya bisa, ini kan dunia fana akan berputar, bisa akan turun. Nanti kalau 1-2 mereka udah kesepakatan turun, ayo kita garap altcoin, cari cuan di altcoin yang naik, altcoin naik. Nanti akan secara formula ngikut yang belakang ngikut makin naik di altcoin season. Karena kenapa? Kalau masih di BTC terus kan belum nggak ada trader, nggak bisa cuan. Dan BTC-nya lagi satpe, lagi nggak ada main BTC season, lagi altcoin season, ya kita tetap banyak masuk nanti dana-dana yang ke altcoin. Baru nanti BTC-nya, kalau BTC-nya sudah BTC altcoin seasonnya sudah 70, 80, 90, kalian cabut tuh dari altcoin pindah BTC. BTC kan lagi di umpamanya indeksnya itu di 20 atau 30 kan. Nah, 70, 80, 90 di altcoin season kan. Jual, itu harga tertinggi. Nanti takut-takutnya BTC terbang lagi dari 30 masuk ke 60 bahkan 70. Nah, kita sudah ngambil di bawah lagi, tapi nanti kayaknya setelah ini nih biasanya satu tahun habis mau halving BTC tahun 2027, tapi market susah ditebak. Ini bahkan ada yang karena altcoin season prematur di tahun 2025 akan terjadi di tahun 2006 sampai tahun 2027, akan lanjut ke 2028 bisa jadi. Apakah ETF nanti hip terus BTC? Kayaknya enggak. Kalau nanti BTC-nya sudah di ETF kan BTC keamanan saja. Kemudian ETF itu kan ditransfer, diamankan di ETF kan. Beda kalau beli di bursa atau exchange kan kayak Hotbit bangkrut, aset kita hilang. Itu aja kok satu. Dia dijamin sama IBIT itu ya. Untuk yang BlackRock, belum yang lain-lain kan banyak. Ya itu nanti cuma ada tapinya. Kalau ETH di ETF kan, XRP di ETF kan, kita konyol sebetulnya. Di situ ada debt-nya masalahnya. Apalagi yang tidak ada maksimal supply-nya, debt-nya tahu-tahu cetak. Kemarin waktu sempat habis urusan perang sama sekuritas XRP bubar, selesai damai, pokoknya udah ingkrah itu kan. Kemudian kan harganya terus melambung sampai 19.000. Setelah 19.000, tahu-tahu dibanting lagi di bawah 9.000. Itu dari si Garing House tuh CEO-nya yang punya XRP itu jualan, katanya untuk menyetabilkan harga. Emang stable coin, cerot peredaran supply-nya ditambah lagi. Itu kalau yang kayak koin ETH XRP itu kan udah waktunya cuan gunting saja. Kalau BTC mau naik turun untuk jangka panjang nggak jadi soal, nggak masalah, karena itu desentral yang termasuk nggak ada debt-nya, termasuk sesuai supply and demand. Nah, ini yang menarik PP. PP naik lagi. Ini semalam saja 1.000 order lebih. Kalian cek di CMC sekarang berapa? Udah 566. Mungkin nanti siang udah 567. 1.000 order itu cepet banget naiknya. Ini koin dari debt-nya udah ada di CMC, udah mengatakan tuh ada koin ini di statement tuh desentral. Debt-nya sudah nggak pegang, semua udah beredar semua. Koin displasi punya, GZ pegang besar. Jos ini ya. BTC desentral, Doge Pump gara-gara si Elon, punya nama besar Elon, Shiba terbang, ada si Vitalik, nama besar Vitalik membakar, PP ada
GZ. Ya koin yang lain, Baby Doge rumahnya ada siapa? Martini. Itu kasih makan buat anjing itu, kalian masuk di situ sering donasi buat anjing terlantar katanya di AS. Dan ini ada berita menarik juga, sekarang di Eropa terjadi gelombang panas yang membuat banyak orang meninggal dan kekacauan ekonomi. Apakah akan seperti masa corona, terjadinya kripto naik gila-gila aja? Bisa jadi. Bisa jadi. Ini di Eropa itu lagi terjadi gelombang panas dan banyak kekacauan, banyak yang meninggal di sana kayak corona itu ini, dan mengacaukan ekonomi. Mungkin itu info pagi ini, harus semangat, holding saja koin yang bagus-bagus. Kalau yang masih dipegang depth-nya yang konsisten tuh koinnya si BNB, punya BNB ya. Kalau XRP terbang ya pokoknya 1000 project juga XRP, promonya banyak banget, iklannya banyak banget. Kemarin juga harganya memble, sempat naik tinggi itu 50.000 itu kan tempo hari itu. Kalau kalian ngerti apa itu bisa naik tinggi dan kemudian dibanting lagi, itu kan waktu California kebakaran itu banyak penyumbang donasi di sana itu memang untuk melalui XRP. Setelah terkumpul dan didonasikan ke California, mereka jual untuk bantuan kebakaran, ya belum lagi itu sebetulnya mau naik mau turun, market sudah dikontrol mereka, dimainkan mereka. Kita tetap sabar, yang penting koin-koin yang bagus yang kita holding, mudah-mudahan segera terjadi altcoin season karena BTCD-nya sudah di pertengahan. Oke ya, yang positif yang diambil, yang buruk ditendang. Tetap Dior dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan untuk membeli mendadak. Semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro hanya memberikan sebatas info yang saya tahu saja. Selebihnya kalian riset lagi. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just